Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada mentor, coach, dan juga penguji, serta teman-teman yang telah hadir dalam seminar rancangan aktualisasi pada pagi hari ini. Saya Melisa Puji Lestari akan mempresentasikan mengenai rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pendidikan Karakter Disiplin melalui penerapan buku Saku Bangga Jadi Anak Disiplin pada siswa kelas 7G SMPN 1 Pucak Wangi, Kabupaten Pati tahun pelajaran 2021-2022. Hari saya bekerja sebagai guru PPKN di SMPN 1 Pucak Wangi. Moto hidup saya adalah selama masih manusia maka bermanfaatlah bagi manusia lainnya. Nah, sedikit latar belakang mengenai rancangan aktualisasi ini, kita sebagai ASN ya, memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu perekat dan pemersatu bangsa. Nah, sebagai ASN ya, saat ini saya sebagai CPNS atau CASN perlu mengikuti pelatihan dasar CPNS. Tujuannya adalah untuk kita dibentuk sebagai PNS yang profesional, kemudian bisa menerapkan nilai-nilai dasar aneka dan melaksanakan aktualisasi di tempat kerja. Visi misi sekolah SMPN 1 Pucak Wangi. Visinya yaitu terwujudnya sekolah yang unggul, santun, cerdas, berbudaya, cinta lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Kemudian berkaitan dengan visi pastinya ada misi, di mana misi merupakan suatu perwujudan yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Nah, tugas dan fungsi individu atau tugas saya, yang pertama adalah sebagai ASN, tadi sudah saya jelaskan ya, memiliki 3 fungsi, kemudian sebagai guru, yaitu tugasnya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kemudian saya sebagai guru PPKN bertugas selain sebagai guru tadi, saya juga harus bisa memberikan teladan, mendidik dengan hati, membangun sebuah motivasi, dan sebagai agen pendidikan karakter. Saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas, di mana wali kelas bertugas untuk mengelola kelas, mengenal dan memahami situasi kelasnya, serta menyelenggarakan pengadministrasian kelas dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan itu di masa habituasi atau di Latva CPNS ini kami dituntut untuk bisa mengidentifikasi isu-isu yang terjadi di unit kerja. Nah, berdasarkan pengalaman saya selama mengajar di SMN 1 Pucak Wangi, kemudian berdasarkan wawancara dengan guru-guru, saya mendapati 5 isu ya. Yang pertama adalah kurangnya kedisiplinan siswa SMPN 1 Pucak Wangi dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19, di mana banyak siswa yang tidak mengikuti pembelajaran daring, terlambat masuk kelas, terlambat mengumpulkan tugas, bahkan tidak menaati peraturan dalam pembelajaran daring. Kemudian di mana isu ini itu bersumber dari pelayanan publik. Bisa saja karena guru tidak memberikan pelayanan publik yang baik, maka siswa tidak menjadi disiplin seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah isu kurangnya penggunaan media pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran daring di SMPN 1 Pucak Wangi. Sumber isunya adalah manajemen ASN dan pelayanan publik. Kenapa? Karena memang sebagai guru itu tugasnya harus bisa membuat pembelajaran yang bermutu. Salah satunya yaitu dengan membuat atau memakai media yang menarik seperti itu. Sedangkan di sini kurang, maka sumber isu ini adalah sumber isu yang berkaitan dengan manajemen ASN dan juga pelayanan publik. Kemudian yang ketiga adalah isu belum optimalnya kerjasama antara wali kelas dan orang tua siswa untuk mendukung kelancaran pembelajaran daring di SMPN 1 Pucak Wangi. Sumber isunya adalah wall of government. Karena memang di sini masih banyak wali kelas yang belum berkomunikasi dengan orang tua siswa ya, belum dibuat WA group gitu ya, sehingga memang orang tua itu tidak mengetahui perkembangan anak, dan juga wali kelas sendiri tidak mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan anak didik. Ini sumbernya wall of government karena memang tidak adanya kerjasama antara si orang tua dan juga wali kelas. Kemudian isu yang keempat adalah belum optimalnya peran guru di SMPN 1 Pucak Wangi dalam membimbing siswa meningkatkan prestasi belajarnya. Sumber isunya yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Prestasi belajar siswa di SMPN 1 Pucak Wangi beberapa memang masih rendah. Adanya tidak mencapai KKM ya. Anak mengalami kesulitan belajar. Sedangkan salah satu tugas guru adalah untuk melakukan pembimbingan belajar dalam rangka meningkatkan prestasi. Sedangkan di sini memang upaya yang dilakukan oleh guru tersebut belum maksimal, sehingga masih banyak anak yang belum mencapai ketuntasan minimal. Isu yang kelima yaitu tidak berjalannya ekstrakurikuler pramuka di masa pembelajaran daring sebagai bentuk pengembangan skill dan karakter siswa SMPN 1 Pucak Wangi. Ini bersumber dari pelayanan publik ya, karena memang ekstra pramuka itu kan wajib, sedangkan di sini tidak berjalan, berarti siswa tidak mendapatkan pelayanan dari segi ekstrakurikuler ini, sehingga ini berkaitan dengan pelayanan publik. Kemudian setelah saya mengidentifikasi isu-isu organisasi, dilakukanlah penetapan isu dan gagasan, pertama menggunakan teknik APKL.
Berdasarkan teknik APKL ini ada 3 isu yang kemudian akan teknik APKL, teknik USG, saya mendapatkan satu isu yang prioritas ya, yaitu kurangnya kedisiplinan siswa SNPN 1 Pucakwangi dalam pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Kemudian setelah isu prioritas itu terpilih, dilakukan analisis menggunakan diagram Fishbone untuk menentukan akar masalah. Ya, beberapa akar masalah yang pertama bersumber dari manpower, yaitu belum optimalnya pendidikan karakter disiplin yang dilakukan oleh guru. Kemudian orang tua kurang memperhatikan anak dan sibuk bekerja. Kemudian dari segi siswa sendiri yaitu lebih suka bermain games dan melakukan aktivitas lain belajar. Kemudian dari segi material yaitu adanya atau kurangnya inovasi pembuatan media pendidikan di karakter disiplin. Kemudian dari segi metode salah satunya yaitu metode atau cara yang dilakukan belum dilaksanakan secara berkelanjutan. Kemudian kurangnya pemahaman orang tua akan pentingnya sikap disiplin pada anak dan belum adanya pedoman aturan tentang pemberian apresiasi pada siswa. Kemudian dari segi measurement atau pengukuran adalah memang di SMPN 1 Pucakwangi penilaian sikap itu hanya dilakukan oleh guru BK dan juga guru agama. Sedangkan dari segi environment yaitu kondisi geografis tempat tinggal siswa yang menyebabkan susah sinyal sehingga mempengaruhi kedisiplinan mereka. Setelah itu menentukan gagasan kreatif berdasarkan akar-akar masalah yang telah ditemukan. Saya mengajukan 5 gagasan kreatif. Yang pertama adalah optimalisasi pendidikan karakter disiplin pada siswa melalui media yang inovatif. Kemudian yang kedua adalah penguatan kerjasama dengan orang tua siswa untuk menyukseskan pembelajaran daring. Yang ketiga adalah pembuatan pedoman pemberian apresiasi dan reward pada siswa yang disiplin, rajin, dan berprestasi. Yang keempat, optimalisasi penilaian sikap siswa oleh guru. Yang kelima adalah kerjasama dengan penyedia provider jaringan dan pihak sekolah untuk pengadaan bantuan kuota belajar bagi siswa. Nah, dari 5 gagasan tersebut, kemudian saya pakai metode SMART untuk menentukan gagasan kreatif mana yang sekiranya memang paling bisa digunakan ya, dan paling penting atau paling prioritasnya. Berdasarkan saya kreatif yang juga bisa diterapkan yaitu adalah optimalisasi pendidikan karakter disiplin pada siswa melalui media yang inovatif. Karena memang berhubung di SMPN 1 Pucakwangi banyak sekali kelasnya, makanya saya mengambil satu kelas sebagai sampel yaitu kelas 7G dan saya akan membuat media berupa buku saku. Maka gagasan kreatif saya yaitu judulnya adalah optimalisasi pendidikan karakter disiplin melalui penerapan buku saku Bank Jadi pada siswa kelas 7G SMPN 1 Pucakwangi Kabupaten Pati tahun pelajaran 2021-2022. Nah, daftar kegiatan aktualisasinya ini ya, yang pertama adalah kegiatan 1 itu pembuatan buku saku Bank Jadi. Outputnya adalah terbentuknya buku saku Bank Jadi. Tahapan kegiatannya bisa kita saksikan ada 6. Nah, di dalam melaksanakan kegiatan ini pastinya ada nilai dasar AKK, yaitu ada akuntabilitas, bertanggung jawab. Tanggung jawabnya di sini adalah saya membuat buku saku secara bertanggung jawab dengan cara membuat konsepnya, menyusun bahan materi, dan lain sebagainya. Kemudian dari segi nasionalisme musyawarah itu, di saat nanti kegiatan ini berlangsung, saya akan melakukan konsultasi dengan kepala sekolah dan juga rekan kerja. Kemudian dari segi etika publik, pastinya ketika saya melakukan konsultasi akan menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Kemudian dari segi komitmen mutu, ketika nanti memang buku yang telah saya buat itu direvisi atau ada masukan-masukan, maka tugas saya adalah melakukan revisi kemudian mencetaknya. Nah, kalau dari segi anti korupsi adalah nilai benar dan tidak boros. Kenapa? Maksudnya adalah nanti dalam kegiatan ini saya mencetak buku saku yang telah saya perbaiki dengan benar ya, jumlahnya sesuai dengan jumlah murid seperti itu sehingga tidak terjadi pemborosan. Nah, berkaitan dengan itu juga kedudukan dan para PNS di sini bisa dilihat salah satunya yaitu WOG, di mana saya melakukan konsultasi dengan guru dan juga mentor, berarti menunjukkan adanya kerjasama antara saya dan juga mentor serta rekan guru seperti itu. Kemudian kegiatan yang kedua adalah pendistribusian dan sosialisasi penggunaan buku saku kepada siswa. Outputnya adalah siswa mendapatkan buku saku dan memahami cara menggunakan buku saku Bank Jadi. Tahapan kegiatannya ada 5, di mana dalam melaksanakan kegiatan ini ada nilai dasar aneka. Tanggung jawabnya adalah yang pertama saya membuat video ini secara bertanggung jawab ya, secara cermat, kemudian membuat daftar hadir siswa juga. Selain itu ada nilai nasionalisme yaitu adil. Adil di sini bisa dilihat ketika saya membagikan buku kepada siswa dilakukan secara adil. Kemudian siswa yang belum dapat buku saya menghubunginya, dan kalau memang dia berhalangan ke sekolah saya akan datang ke rumahnya. Itu semua bertujuan agar siswa mendapatkan buku saku. Kemudian etika publik adalah patuh aturan. Ini bisa dilihat ketika nanti saya membagikan buku saku di sekolah, saya harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, komitmen mutu di sini inovasi, yaitu dengan saya membuat video tutorial yang inovatif, kemudian anti korupsinya adalah disiplin ya.
nanti kegiatannya dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal dan dilaksanakan dengan jujur seperti itu. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah sosialisasi penerapan buku saku Bank Jadi kepada orang tua siswa. Outputnya adalah orang tua siswa mengetahui dan memahami mengenai penerapan buku saku ini kepada siswa. Tahapan kegiatannya ada 4. Ada nilai dasar aneka. Ya, yang ingin saya jelaskan yaitu dari segi nasionalismenya, yaitu adanya kerjasama antara saya dan juga orang tua siswa, di mana saya nanti akan menghubungi orang tua siswa dan meminta kerjasamanya untuk mengawasi anak didik saya atau anak mereka dalam melaksanakan kegiatan yang telah diinstruksikan dalam buku saku tersebut, seperti itu. Kemudian di sini kedudukan dan peran PNS-nya yaitu wall of government, karena memang adanya kerjasama antara saya dan orang tua siswa. Kemudian kegiatan yang keempat adalah penggunaan buku saku Bank Jadi oleh siswa. Ada tahapan kegiatannya ada 6, di mana dalam nilai dasar aneka bisa lihat di kegiatannya salah satunya yaitu anti korupsi, yaitu adil, jujur, dan objektif. Maksudnya adalah nanti saya dalam memberikan penilaian kepada siswa atau penilaian lembar kegiatan siswa itu dilakukan secara adil, jujur, dan objektif, tidak dilakukan secara subjektif seperti itu. Nah, kemudian kegiatan yang kelima adalah melakukan evaluasi dan juga pelaporan penerapan buku saku Bank Jadi. Ada 7 kegiatan, dan yang kegiatan yang tahapan kegiatan yang terakhir adalah membuat video deklarasi bangga jadi anak disiplin, di mana dengan ini diharapkan siswa tertanam kedisiplinan dalam dirinya dan bangga ketika dia menjadi anak yang disiplin. Ada nilai dasar anekanya juga, salah satunya yaitu nilai dasar aneka komitmen mutu inovasi, di mana inovasinya bisa dilihat saya membuat video deklarasi ini merupakan sesuatu yang berbeda atau yang baru dari pembelajaran di SMPN 1 Pucakwangi atau dari segi pendidikan karakter di SMPN 1 Pucakwangi sendiri. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut, dari kegiatan aktualisasi saya, ada dampaknya ada bagi individu saya sendiri, yaitu saya bisa meningkatkan kapasitas diri saya dari segi kreativitas dan juga inovasi. Maka peserta didik akan terbiasa melakukan kegiatan yang dapat memupuk karakter disiplinnya, kemudian diharapkan akan membangun karakter disiplin peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah bagi rekan guru, buku itu bisa diterapkan dalam pelaksanaan pendidikan karakter maupun bisa memotivasi guru untuk membuat media yang menarik lainnya. Kemudian bagi sekolah sendiri, yaitu pastinya ada inovasi media ekstrakurikuler pramuka. Buku ini bisa diterapkan sebagai media pendidikan pramuka atau bisa dijadikan sebagai uji SKU syarat kesakapan umum. Kemudian yang terakhir adalah bagi orang tua siswa, di mana dengan buku ini maka akan melibatkan orang tua siswa untuk mengawasi anak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat membangun kedisiplinan anak. Jadwal kegiatan aktualisasi bisa dilihat dari mulai minggu pertama dan minggu kedua bulan September adalah kegiatan 1, kemudian kegiatan 2 di minggu ke-3 September, kegiatan 3, 4, dan 5 itu bisa dilihat nanti selesai pada tanggal 11 Oktober tahun 2021. Kemudian saya mengidentifikasi kendala, karena pastinya kegiatan aktualisasi yang saya lakukan tidak akan mulus-mulus banget gitu ya, karena pasti ada kendala meskipun itu kecil atau sampai kendala yang besar. Nah, ini yang saya identifikasi yang pertama dari proses pembuatan buku saku, salah satunya ya laptop saya sering hang, karena memang laptop saya cukup lama sehingga sering hang. Maka rencana antisipasi saya adalah dengan membackup data yang diperlukan di dalam flash disk ataupun HP. Kemudian dari kegiatan pendistribusian pastinya ada juga kendala ya yang saya temui, salah satunya yaitu siswa tidak dapat hadir karena alasan yang penting. Maka antisipasinya adalah saya menghubungi orang tua siswa atau saya menghubungi siswa ya, kemudian menanyakan dia kenapa nggak bisa hadir. Kalau memang dia tidak hadir karena alasan penting, maka saya harus mengantarkan ke rumahnya, karena memang rumah siswa ini tidak terlalu jauh dari tempat saya tinggal ke orang tuanya. Dan dari kegiatan penggunaan buku saku Bank Jadi ataupun evaluasi pasti ada juga kendalanya seperti itu. Nah, setelah mengidentifikasi kendala dan juga rencana antisipasinya, di sini saya harapkan aktualisasi saya bisa berjalan dengan cukup baik dan bisa bermanfaat bagi siswa ataupun bagi orang tua siswa, bagi masyarakat ya, ataupun yang bagi sekolah seperti itu. Nah, selain aktualisasi jangka pendek, saya juga ingin melaksanakan aktualisasi jangka menengah ya, atau setelah aktualisasi habituasi sebulan saya ini selesai, saya ingin nantinya selama dari bulan November 2021 sampai dengan April 2022 saya melakukan kegiatan aktualisasi juga. Salah satunya di situ saya kemudian saya juga ingin mengaktifasi ekstrakurikuler pramuka sebagai wadah pendidikan karakter di sekolah, karena saat ini memang ekstra pramuka sedang tidak aktif. Dan kemudian aktualisasi jangka panjang saya yang pertama yang ingin saya buat adalah pembentukan padepokan karakter di sekolah. Jadi saya ingin membuat suatu ruangan tempat ya diberi nama padepokan karakter, di mana tujuannya adalah untuk menjadikan
menggunakan Padi Power karakter sebagai wadah pengembangan karakter siswa seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Pesan dari saya adalah bahwasanya tujuan akhir dari pendidikan adalah karakter.